Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rehan Fandika Zuhri, NPM 2204 dari program Studi Administrasi Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Dan di sini akan mempresentasikan materi dari kelompok saya guna memenuhi tugas mata kuliah Teori Organisasi dan Administrasi oleh dosen pengampu Bapak Budi Prabowo. Oke, langsung saja ke pembahasan materi yang akan saya bahas, yaitu adalah pengembangan organisasi. Pengertian pengembangan organisasi merupakan upaya terencana yang dilakukan di tingkat organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan atau memungkinkan organisasi untuk mencapai sasaran strategisnya. Selanjutnya adalah tahap-tahap penerapan pengembangan organisasi. Yang pertama adalah tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengembangan data. Dalam tahap ini, konsultan mengamati sistem atau prosedur yang berlaku di organisasi termasuk elemen-elemen di dalamnya, seperti struktur, manusianya, peralatan, bahan-bahan yang digunakan, dan bahkan situasi keuangannya. Yang kedua adalah tahap diagnosis dan umpan balik. Dalam tahap ini, kualitas pengorganisasi serta kegiatan operasional masing-masing elemen dalam organisasi dianalisis dan dievaluasi. Yang ketiga adalah tahap pengembaruan dalam organisasi. Dalam tahap ini, dirancang pengembangan organisasi dan dirumuskan strategi memperkenalkan perubahan atau pembaruan. Strategi ini bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara mengoreksi kekurangan serta kelemahan yang dijumpai dalam proses diagnostik dan umpan balik. Yang selanjutnya adalah tahap implementasi pembaruan. Tahap akhir dalam penerapan pengembangan organisasi adalah pelaksanaan rencana pembaruan yang telah digariskan dan disetujui. Dalam tahap ini, konsultan bekerja secara penuh dengan staf manajemen dan para penyedia. Kegiatan implementasi perubahan meliputi yang pertama adalah perubahan struktur, yang kedua adalah perubahan proses dan prosedur, yang ketiga adalah penjabaran kembali secara jelas tujuan serta sasaran organisasi. Yang terakhir adalah penjelasan tentang peranan dan misi masing-masing anggota dalam organisasi. Oke, nah selanjutnya adalah teknik pengembangan organisasi. Di sini ada beberapa teknik yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah sensitivity training, merupakan teknik pengembangan organisasi yang pertama diperkenalkan dan yang paling sering digunakan. Teknik ini sering disebut juga T-group atau training group. Grup di sini berarti peserta terdiri atas 6-10 orang. Pemimpin kelompok, pembimbing peserta meningkatkan kepekaan atau sensitivity terhadap orang lain. Yang adalah team building. Pendekatan yang bertujuan memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya. Teknik team building sangat membantu meningkatkan kerjasama tim yang menangani proyek. Yang ketiga adalah survei feedback. Teknik survei feedback ini, tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. Misalnya, persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan mereka. Yang selanjutnya adalah teknik transactional analysis atau TA. Teknik ini berkonsentrasi pada gaya komunikasi antar individu. TA dimaksudkan untuk mengurangi kebiasaan komunikasi yang buruk dan menyesatkan. Oleh sebab itu, teknik ini mengajarkan cara penyampaian pesan yang jelas dan bertanggung jawab dengan wajar dan menyenangkan. Yang lainnya adalah teknik intergroup activities. Teknik ini fokus dalam teknik intergroup activities untuk meningkatkan hubungan baik antar kelompok, di mana ketergantungan antar kelompok yang membentuk kesatuan organisasi dapat menimbulkan banyak masalah dalam koordinasi. Yang selanjutnya adalah teknik proses consultation. Dalam proses consultation, konsultan mengemban organisasi mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, kerjasama, dan pemecah konflik dalam tiap unit organisasi. Yang terakhir adalah third part, peacemaking. Dalam menerapkan teknik ini, konsultan pengembangan organisasi berperan sebagai pihak ketiga yang memanfaatkan berbagai cara menengahi sengketa serta berbagai teknik negosiasi untuk memecahkan persoalan atau konflik antar individu dan kelompok. Oke, selanjutnya adalah agen perubahan dalam pengembangan organisasi. Agen perubahan ada beberapa, yaitu yang pertama eksternal, adalah individu dari luar organisasi yang diminta atau ditugasi untuk memberikan usulan tentang perubahan. Yang lainnya adalah agen perubahan internal, adalah staf ahli dalam organisasi yang secara khusus dilatih untuk melakukan pengembangan organisasi. Yang lainnya adalah agen perubahan eksternal internal, adalah usaha memadukan orang-orang dari dalam dan luar organisasi dengan mengambil manfaat atau kelebihan dan mengurangi kelemahan dari agen perubahan internal dan eksternal. Menurut Rogel dan Shoemaker, agen perubahan berfungsi sebagai mata rantai komunikasi antara dua sistem sosial, yaitu penghubungan antara sistem sosial dan mempelopori perubahan dengan sistem masyarakat. Masyarakat yang dibinanya dalam usaha perubahan tersebut, masyarakat ini berarti anggota organisasi. Peran utama seorang agen perubahan yaitu, menurut Nasution 2004-129, yang pertama adalah sebagai katalisator yang menggerakkan anggota organisasi untuk melakukan perubahan. Menurutnya adalah sebagai
pemberi pemecahan persoalan. Yang ketiga adalah sebagai pembantu proses perubahan, yaitu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi. Di sini dapat disimpulkan, yaitu pengembangan organisasi merupakan proses pendekatan atau metode yang bertujuan untuk mengadakan sebuah perubahan dalam sebuah organisasi ke arah yang lebih baik dengan penerapan nilai-nilai, ide dan gagasan-gagasan baru yang lebih signifikan agar organisasi semakin berkembang ke arah yang positif dan maju. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.